Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, para audiens semua. Perkenalkan kami mahasiswa S2 UI, jurusan Matematika, ingin memaparkan sedikit tentang pengenalan arsitektur dan sistem komputasi paralel. Di sini ada Fatsa Fidiani Tias Sabila, dan dengan saya sendiri Siti Hafsah Nurul Arafah, dan juga ada Yuni Alifah. Next. Kemudian yang ingin kita bahas kali ini yaitu mengenai komputasi paralel, klasifikasi komputasi paralel SI, SD, SIMD, MISD, dan juga MIMD. Kemudian ada jenis memori yaitu ada share memory, distributed memory, dan juga hybrid distributed shared memory. Masuk ke komputasi paralel. Di sini untuk idenya sendiri atau permasalahannya, latar belakangnya yaitu seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pun berkembang dengan sangat pesat begitu. Pengaplikasian teknologi komputer tidak hanya dibutuhkan dalam skala yang kecil, dengan kapasitas yang terbatas ataupun kecepatan yang standar atau bahkan di bawah rata-rata seperti itu. Sebaliknya, berdasarkan beberapa kasus seperti data cuaca, polusi, dan juga sumber daya alam, itu dibutuhkan pengambilan data yang sangat besar dan secara real time seperti itu, dan diproses dengan kecepatan yang tinggi. Maka dibutuhkan pengaplikasian pada komputer yang dapat memproses data dengan cepat dan juga dengan ukuran data yang sangat besar yang dapat menghasilkan data komputasi yang juga cepat seperti itu. Kemudian akan tetapi dengan keadaan yang lalu begitu, superkomputer pun belum tentu bisa memproses data yang sangat besar dengan waktu yang sangat singkat seperti itu. Kemudian juga ada permasalahan lain seperti terbatas pada ruang tertentu seperti itu, maka dikembangkanlah proses yang dinamakan paralelism, yaitu terjadi pada saat beberapa operasi yang dilakukan pada komputer terjadi secara serentak, sehingga waktu perhitungan yang dibutuhkan akan jauh lebih singkat. Kemudian juga ada yang disebut paralel komputer, itu diartikan sebagai komputer yang dengan banyaknya unit pemrosesan atau prosesor seperti itu. Jika diberikan suatu permasalahan, kemudian akan dipecah menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil, kemudian akan diselesaikan pada prosesor yang berbeda. Bisa dilanjut. Nah, kemudian ada klasifikasi komputasi paralel. Di sini ada diklasifikasikan dengan menggunakan taksonomi Flins, yaitu pada tahun 1966 Michael J. Flins dia memprakarsai gitu yang dinamakan taksonomi Flins yang membedakan arsitektur komputer berdasarkan bentuk instruksi dan juga data. Kemudian terbagi menjadi 4 jenis, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ada Single Instruction Single Data atau SISD, Single Instruction Multiple Data, Multiple Instruction Single Data, dan juga Multiple Instruction Multiple Data, yang kemudian akan dilanjutkan oleh Yuni. Berikutnya, Single Instruction Single Data. Terdiri dari satu prosesor unit yang menerima satu aliran instruksi yang beroperasi pada satu aliran data. Jadi sistem komputasi yang terdiri dari satu prosesor unit yang menerima satu aliran instruksi yang beroperasi pada satu aliran data. Setiap langkah selama proses komputasi, kontrol unit mengeluarkan satu instruksi yang bekerja pada suatu datum yang diperoleh dari memori unit. Contohnya, komputer konvensional pada umumnya. Nah, berikut gambarannya. Selanjutnya, single instruction multiple data. Terdiri dari N prosesor, identik, dan setiap prosesor tersebut memproses memori lokal masing-masing yang dapat disimpan pada program-program data. Setiap prosesor bekerja di bawah kendali suatu aliran instruksi yang dikirim dari Central Control Unit.
terdapat N aliran data dan satu instruksi untuk setiap prosesor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatsa. Baik, selanjutnya adalah Multiple Instruction Single Data atau MISD. MISD ini memiliki N prosesor dengan masing-masing control unit menggunakan memori unit umum yang sama di mana data disimpan. MISD memiliki jumlah instruksi data, jumlah instruksi yang masuk sama dengan banyaknya dengan jumlah prosesor dan satu aliran data. Pada setiap langkah, satu data yang diterima dari memori dikerjakan oleh semua prosesor secara bersamaan, bergantung dari instruksi yang diterima dari setiap control unit. MISD menggunakan konsep paralel dengan membiarkan setiap prosesor melakukan pekerjaan yang berbeda pada waktu dan datum yang sama. Contohnya adalah komputer eksperimen Carnegie Mellon pada tahun 1971. Lalu selanjutnya ada Multiple Instruction Multiple Data atau MIMD. MIMD memiliki N prosesor, N aliran instruksi, dan N aliran data. Setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengerjakan data yang berbeda. Komputer MIMD yang menggunakan memori umum yang sama disebut dengan multiprosesor, sedangkan komputer MIMD dengan koneksi jaringan internal disebut dengan multikomputer. Selanjutnya, komputasi paralel dibagi menjadi 3 tergantung berdasarkan dengan jenis memorinya. Yang pertama adalah shared memory. Shared memory adalah jenis arsitektur komputasi di mana keseluruhan memori digunakan bersama oleh semua prosesor. Semua prosesor berada di bawah kendali satu sistem operasi yang memudahkan penyeimbangan beban pekerjaan. Shared memory memiliki kemampuan di mana semua prosesor dapat mengakses semua memori sebagai ruang alamat global atau global address space. Banyak prosesor beroperasi secara masing-masing secara bersamaan, namun menggunakan sumber memori yang sama. Perubahan pada suatu lokasi memori diakibatkan oleh satu prosesor dapat terlihat oleh semua prosesor lainnya. Selanjutnya, shared memory dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama Uniform Memory Access UMA dan Non-Uniform Memory Access atau NUMA. UMA menggunakan simetrik multiprosesor atau SMP dengan prosesor identik. Pada UMA, proses akses setara dengan akses ke memori. UMA juga disebut sisi UMA atau cache coherent UMA. Coherence cache di sini berarti jika satu prosesor memperbarui lokasi pada shared memory, maka semua prosesor lain akan mengetahui pembaharuan tersebut. Ini adalah ilustrasi dari UMA. Lalu yang kedua adalah Non-Uniform Memory Access atau NUMA, yang umumnya dibangun dengan menghubungkan 2 atau lebih SMP secara fisik. Satu SMP dapat mengakses memori SMP lain secara langsung. Lalu tidak semua prosesor dalam NUMA memiliki waktu akses ke semua memori secara rata. Jika NUMA menjaga koherensi cache, maka dapat disebut sebagai CC NUMA atau cache coherent NUMA. Berikut adalah ilustrasi dari NUMA. Selanjutnya, kelebihan dari shared memory adalah penggunaan global address space pada shared memory menyediakan suatu program yang mudah digunakan dari sudut pandang memori. Lalu yang kedua adalah penggunaan data bersama antar proses berlangsung secara cepat dan seragam karena faktor kedekatan memori terhadap control unit. Lalu kelemahannya adalah kurangnya skalabilitas dari memori dan CPU. Dengan menambahkan jalur CPU, dapat meningkatkan traffic pada alur CPU secara geometrik. Yang kedua adalah shared memory perlu pemrograman dengan sinkronisasi yang memastikan bahwa akses ke memori global itu sudah benar, maka memerlukan biaya yang mahal serta proses desain dan produksi yang sulit. Selanjutnya adalah distributed memory. Selanjutnya, distributed memory. Distributed memory adalah jenis arsitektur komputasi di mana setiap prosesor memiliki lokal memori sendiri. Ini memiliki karakteristik yang sama seperti sistem memorinya bersama, tetapi memiliki sistem karakteristik yang sama. Sistem memori terdistribusi memerlukan jaringan komunikasi untuk menghubungkan memori antar prosesor. Kemudian karakteristik yang kedua, prosesor memiliki memori lokalnya sendiri. Alamat memori dalam satu prosesor tidak dipetakan ke prosesor lain.
sehingga tidak ada konsep ruang alamat global di semua prosesor. Berikutnya, karena setiap prosesor memiliki memori lokalnya sendiri, maka prosesor tersebut beroperasi secara independen. Artinya, perubahan yang dilakukan pada memori lokal tidak akan berpengaruh pada memori prosesor lain. Oleh karena itu, konsep koherensi cache tidak berlaku. Ketika sebuah prosesor memiliki akses ke data prosesor lain, biasanya tugas pemrogram adalah menentukan secara eksplisit bagaimana dan kapan data dikomunikasikan. Sinkronisasi antar tugas juga merupakan tanggung jawab dari programmer. Berikutnya, jaringan yang digunakan untuk transfer data sangat bervariasi, meskipun bisa juga sesederhana Ethernet. Ini gambaran dari distributed memory. Kemudian selanjutnya, distributed memory memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya diantaranya bersifat scalable, atau jumlah prosesor dan jumlah memori dapat ditingkatkan dengan mudah secara proporsional. Yang kedua, setiap prosesor dapat dengan cepat mengakses memorinya sendiri tanpa gangguan dan tanpa biaya overhead yang dikeluarkan saat mencoba menjaga koherensi cache global. Yang ketiga, efektivitas biaya. Dapat menggunakan komoditas, pemroses siap pakai, dan jaringan. Selanjutnya, kelemahan dari distributed memory. Yang pertama, pemrogram bertanggung jawab atas banyak detail yang terkait dengan komunikasi data antar prosesor. Kedua, mungkin sulit untuk memetakan struktur data yang ada berdasarkan memori global ke organisasi memori ini. Yang ketiga, non-uniform memory access atau NUMA, atau waktu akses memori tidak seragam. Data yang berada di node jarak jauh membutuhkan waktu lebih lama untuk diakses dibandingkan data lokal node. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafsah. Kemudian yang terakhir yaitu hybrid distributed shared memory. Ini merupakan gabungan dari shared memory dengan distributed memory. Poin inti yang diambil dari shared memory yaitu shared memory machine atau graphic processing units-nya yang digunakan. Terus untuk distributed memory-nya, jaringan mesin dari beberapa shared memory yang masing-masingnya memiliki memori internal seperti itu. Untuk kelebihannya, kelebihan dan kelemahannya bisa diambil dari masing-masing distributed sama shared memorinya karena ini merupakan gabungan begitu ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya ada juga di shared dan juga di distributed. Untuk dapat meningkatkan kelebihannya, dia bisa untuk memaksimalkan, dia bisa meningkatkan scalability dan juga meningkatnya untuk kelemahannya dia ada pada saat meningkatnya kompleksitas pemrograman seperti itu. Di bawah ini merupakan contoh dari hybrid distributed shared memory. Lanjut, kemudian ini referensi yang kita ambil. Dan sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.